itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar mas. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah adab di antara adab-adab ketika mempelajari atau ketika membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya. Ya. Syekh Wahid bin Abdul Salam dalam kitabnya Sahih Adab Al-Islamiyah, beliau menyebutkan di antara adab ketika membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah hendaknya ikhlas. Ya. Yaitu meniatkan ya, ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengharapkan pujian orang lain, ya, tidak supaya dilihat, dipuji ya, oleh orang lain, tapi hanya untuk Allah, ya, mengharapkan wajah Allah. Ketika mempelajari Al-Quran, ketika mengajarkan Al-Quran, dan juga ketika membaca Al-Quran. Jadi itu adab, di antara adab tilawah, di antara adab mempelajari Al-Quran hendaknya ikhlas. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sulaiman ibn Yasar. Ya, Sulaiman ibn Yasar. Beliau mengatakan tafarraqan nasu an Nabi Hurairah. Ya. Faqala lahu natilu ahli Syam. Ya. Jadi manusia berpencar dari Abu Hurairah atau berkumpul kepada Abu Hurairah. Kemudian ya, natilu ahli Syam ini adalah Natil ibn Qais al-Hizami Asyami, ya, tabi'in juga. Ya. Dia bertanya kepada Abu Hurairah, Natil ini, Natil ibn Qais, ya. Ayyuhas syekh, ya, wahai syekh, ya, wahai ustad, hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillah. Ya. Ajarkanlah kami, ya, ceritakanlah kepada kami hadis yang engkau telah mendengarnya dari Rasulullah, yang pernah engkau dengar dari Rasulullah. Hadis apapun itu, ya, sallallahu alaihi wasallam.
Qala na'am. Abu Hurairah menjawab, siap. Ya, saya akan ceritakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, Abu Hurairah mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih. Ya, sesungguhnya ya, manusia pertama yang akan dihakimi, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, orang pertama yang akan dihisab, siapa dia? Rajulun ustushhida, ya, seorang laki-laki, ya, yang ustushhida, yang mencari syahid, ya, thalabus syahadah, ya, mencari syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal di peperangan. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka orang ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika masih hidup di dunia. Ya. Apa itu nikmatnya? Yaitu nikmat memiliki badan yang sehat, kuat, ya, dimudahkan untuk berjihad. Ini semua nikmat. Ya, ketika orang itu diberikan kemudahan untuk berjihad, itu nikmat. Ya, karena ada yang ingin jihad tapi nggak bisa, ya, nggak punya modal atau nggak punya kekuatan, ya, atau belum cukup usia dan seterusnya. Ketika diberikan izin kemampuan untuk berjihad, berarti itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat itu dipertanyakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala fama amilta fiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kau perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan tersebut? Ya. Dengan tubuhmu yang kuat, yang sehat, ya, dan lain sebagainya. Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya, saya berjuang di jalanmu, ya, saya bertempur di jalanmu, mengharap ridhomu sampai aku meninggal. Ya, sampai aku meninggal pada pertempuran tersebut. Qala kadzabta. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Maha tahu, ya, meskipun hal itu tersembunyi dalam hatinya, Allah Maha tahu, maka Allah mengatakan apa? Kadzabta. Ya, engkau berdusta. Ya, walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qil. Tapi engkau melakukan hal itu adalah supaya Anda ini disebut sebagai jari, seorang yang pemberani, ya, suja, ya, faqad qil, dan sudah dikatakan, ya, artinya tujuanmu supaya dikatakan pemberani itu sudah engkau dapatkan di dunia. Semua orang sudah mengatakan kalau kamu itu syuja. Ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penjaga neraka supaya menyeret orang ini, ya, diseret wajahnya, ya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi itu yang pertama yang akan dihisab. Ya. Jadi orang yang bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi untuk mencapai perhatian dari orang lain, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ya, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, ya, wa qara'al Qur'an. Ya. Dan yang kedua adalah seorang laki-laki yang mempelajari ilmu, ya, dan mengajarkannya, dan membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Ini nikmat. Iya, bahkan dikatakan oleh para ulama, ini adalah afdhalul minan, ya, sebaik-baik nikmat, ya, nikmat yang paling utama, yang paling agung, ya, ketika orang itu bisa belajar. Ya. Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Bahkan ilmu itu tidak
ya bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun kalau niatnya sahih, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ilmu adalah anugerah paling utama. Ya. Karena itu ini nikmat. Ketika orang itu bisa belajar, ya, kemudian bisa mengajarkannya, itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Ya. Nah, qala fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka didatangkan orang ini, ya, Allah sebutkan nikmat-nikmat yang dulu Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia berupa ilmu, ya, diberikan pengetahuan yang luar biasa, ya, kemampuan membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, ya, luar biasa, nikmat yang besar, ya. Maka orang ini pun mengakuinya, ya, kalau dia dulu diberikan nikmat tersebut. Ya, qala fama amilta fiha, lalu apa yang kau perbuat dengan nikmat tersebut? Ya, apakah kamu sudah mensyukurinya dengan mengajarkannya ikhlas karena Allah, ya, atau untuk yang lainnya? Ya, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya, saya mempelajari ilmu, ya, dan saya ajarkan ilmu tersebut, ya, saya ajarkan Al-Qur'an fika ya Allah, ya, untuk mengharapkan ridhamu, ya, ikhlas karenamu, ya. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, ya, segalanya, ya, yang Maha tahu isi hati orang, ya, isi hati hambanya, mengatakan apa? Kadzabta, kamu berdusta, ya, kamu dusta lagi nih, ya. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim, ya, tapi kamu dulu, ya, belajar ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu supaya kamu dikatakan alim. Nah, ini sangat bahaya, ya, ketika pelajar ataupun pengajar, ya, tapi tidak ikhlas, ya, supaya dikatakan itu yang paling top, itu yang paling pandai, ya. Maka ini bahaya, ya. Yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'un faqad qil. Begitu juga engkau ketika membaca Al-Qur'an bukan karena ikhlas untukku, kata Allah, tapi supaya engkau dikatakan qari', ya. Itulah ahli qiraah, ya, menguasai qiraah, bacaan Al-Qur'an, menguasai qiraah sabah, ya, 7 qiraah, bahkan asyrah, ya, 10 qiraah, supaya dikenal oleh orang seperti itu. Nah, niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat berbahaya, ya. Nah, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, ya. Karena Allah melakukan hal yang sama, Allah menyuruh penjaga neraka, ya, supaya apa? Menyeret orang ini dan memasukkannya ke dalam api neraka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dan yang kedua ini adalah apa? Poin dari pembahasan ini, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an, mengajarkannya, ya, membacanya tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu adabnya adalah ikhlas. Hendaknya kita ikhlas ketika mempelajari Al-Qur'an, mengajarkannya dan membacanya. Kemudian yang ketiga, ya, disebutkan oleh Abu Hurairah di sini, wa rajulun wassa'allahu alaihi, ya. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang diberikan kelapangan dalam rizkinya, ya. Allah berikan harta yang melimpah, ya, kepada orang ini, ya. Wa atahu min asnafil mal kullihi, ya, Allah berikan macam-macam harta, semuanya diberikan, ya, peternakan, perkebunan, pertambangan, ya, uang dan yang lainnya, ya, semuanya punya dia. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha.
Maka orang ini datangkan, ya, kemudian Allah ingatkan dengan nikmat yang Allah berikan di dunia berupa harta tadi. Itu harta sangat melimpah, ya, punya peternakan, punya perkebunan, punya pertambangan, itu nikmat, ya. Sudah bersyukur apa belum? Ya, maka orang ini mengakui kalau dulu pernah mendapatkan nikmat tersebut. Qala amil tafiha, fama amil tafiha. Apa yang kamu lakukan, ya, dengan nikmat tersebut, dengan nikmat harta tersebut? Qala ma taraktu min sabilin. Ya, saya tidak meninggalkan satu jalan pun. Tuhibbu ayun faqafiha, ya, yang engkau ya Allah mencintai kalau ada infak di jalan tersebut, illa anfaqtu fiha laka, kecuali saya berinfak, ya, ya, pada jalan tersebut untukmu ya Allah. Jadi setiap ada momen, ya, yang pas untuk berinfak, dia berinfak. Memang dia lakukan, ya, suka berinfak, ya. Qala kadzabta, ya, tapi infaknya di sini tidak ikhlas. Engkau berdusta ketika kamu mengatakan infakku ikhlas karenaku. Ya. Engkau berdosa ketika engkau mengatakan infakmu ikhlas karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil. Ya, tapi engkau berinfak, ya, suka berinfak, suka memberi, suka berbagi, ya, hanya supaya kamu dikatakan bahwasanya kamu itu orang dermawan. Ya, karena itu kalau sudah ngasih sudah tinggalkan, nggak usah diingat-ingat, ya, nggak usah berharap pujiannya, nggak usah berharap terima kasihnya, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar. Ya, kemudian sama, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penjaga neraka, ya, untuk agar menyeret orang ini dan memasukkannya ke dalam api neraka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari salah seorang tabi'in yaitu Sulaiman ibn Yasar, ya, yaitu Sulaiman ibn Yasar al-Hilali, ya, Maula Maimunah atau Maula Ummu Salamah, ya, artinya dulu dimerdekakan oleh Maimunah atau Ummu Salamah, ya. Ahadul fuqaha as-sabah, ya, termasuk salah satu dari 7 pakar fikih pada zamannya. Ya, jadi ada 7 orang yang ahli fikih, ya, pada zamannya tabi'in ini. Di antaranya adalah Sulaiman ibn Yasar ini, ya, ada Ubaidullah, ya, ada Sa'id ibn al-Musayyib, ada Urwah, ada Qasim, ada Abu Bakar, ada Kharijah. Di antaranya adalah Sulaiman ibn Yasar ini, termasuk ahli fikih, ya. Nah, beliau wafat tahun mata ba'dal mi'ah, setelah tahun 100-an, ya. Waqila qablaha, dan juga mengatakan sebelum tahun 100-an. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, di sini Sulaiman bin Yasar berkumpul dengan apa? Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman ibn Sahr, ya. Nama yang masyhur di kalangan ahli hadis, ya. Namanya diperselisihkan siapa Abu Hurairah ini, tapi yang masyhur adalah Abdurrahman ibn Sahr, wafat tahun 59 Hijriah radhiyallahu anhu. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW mengabarkan, ya, bahwasanya manusia yang akan dihisab, ya, dan ditanya dari apa yang dia lakukan, ya, di dunia, ya, itu ada 3 golongan, ya. Tadi sudah dibacakan secara ringkas. Yang pertama adalah, ya, rajulun qutila fi sabilillah, seorang laki-laki yang wafat di jalan Allah. Sebenarnya dia sangat mulia, ya. Orang yang meninggal perang jihad, ya, di jalan Allah itu sebenarnya sangat mulia jika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bahkan jasadnya itu akan utuh, tidak akan lenyap oleh tanah, ya. Bahkan nanti dikumpulkan, ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti dia meninggal. Artinya seperti dia ketika di dunia, ya. Nah, jadi sangat mulia. Tapi ketika amalan ini dilakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pelakunya akan menjadi orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, ya. Fayu'ta bihadzal rajulil hisab baina yadillah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mati di jalan Allah ini, ya, akan ditanya, akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayudzakirhu ta'ala ni'amahu allati an'ama biha alaih. Maka Allah ingatkan nikmat yang pernah dia dapatkan di dunia, ya. Qila adh-dhahir anna al-murad bin ni'am fi hadzal mauqif hiya ni'am allati tata'allaqu bil jihad. Ya. Yang nampak, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan nikmat, ya, Allah mengingatkan nikmat-nikmat ketika di dunia. Nikmatnya apa? Yaitu nikmat yang berkaitan dengan jihad, ya. Nikmat yang berkaitan dengan jihad, min taysiri asbabihi, dimudahkan untuk gabung dengan jihad, usianya cukup, badannya sehat, ya, punya bekal, ya, dan yang semisalnya. Ini adalah nikmat, ya. Karena ketika orang itu tidak memiliki badan yang sehat, nggak akan bisa berjihad. Ketika dia punya cacat, punya penyakit, ya, tidak akan mampu berjihad. Nah, qala yadullu ala dzalika jawabuhu lama salu fama amilta fiha, ya. Yang menunjukkan kalau nikmat itu adalah sebab-sebab, ya, kemudahan yang dia dapat untuk berjihad adalah jawabannya ini, ya. Qataltu fika. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Apa yang kamu lakukan dengan kesehatanmu? Apa yang kamu lakukan dengan fisikmu yang kuat? Ya. Qala qataltu fika. Ya. Saya berjuang, saya berperang fika. Ya. Yani ikhlas karenamu, mengharap ridhamu. Fayatarifu biha al-abdu wa yatadzakkaruha. Maka hamba ini, laki-laki tadi, juga mengakuinya. Ya, kalau dulu pernah dikasih kesehatan, ya, keahlian dalam berperang, ya, strategi dan yang lainnya. Walakin ka'annahu minal hauli wasyiddah nasiha wa dhahala anha. Fasu'ila ma amilta fi muqabalatiha syukran lillahi alaiha. Ya, apa yang kamu lakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, ya. Ketika diberikan ketangkasan, ya, kemudian kekuatan, ya, sehingga kamu bisa berjihad, apa bentuk terima kasihmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Fayujibur rajul wa yaqulu li rabbih qataltu fika. Ya, maka orang ini menjawab, ya, saya berjuang di jalanmu, ikhlas untuk mengharapkan ridhamu, ya. Ai jahadtu li ajlika wa fi talabi mardatika wa raja mathubatika hatta qutiltu syahidan. Ya, jadi saya ikhlas kepadamu ya Allah ketika berjuang, ya, hanya mengharapkan pahalamu, tidak mengharapkan pujian orang lain, ya, sampai akhirnya saya meninggal, kata laki-laki tersebut. Fayaqulullahu ta'ala, ya, wa huwa alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya, yang Maha tahu dengan hal-hal yang tersembunyi, ya, meskipun dalam hati kita, ya, sebagaimana Allah mengatakan ta'lamu ma fi nafsi, ya, engkau Maha tahu ya Allah apa yang ada dalam hatiku. Nah, kadzabta, kata Allah, kamu ini dusta, ya. Ai fi da'wal ikhlas, kamu dusta ketika kamu mengatakan saya berjuang di jalanmu ikhlas karenamu, ya, kamu gak ikhlas, nyatanya kamu gak ikhlas.
bal qatal tali ajli an yaqulan nas fi haqqika innaka jariun suja. Ya, tapi kamu perang bertempur ya itu supaya orang-orang mengatakan bahwasanya kamu ini apa? Jariun suja, pemberani ya. Waqad qila dzalikal qaul fi sya'nika fid dunya, dan kamu sudah dikatakan pemberani ketika di dunia. Semua orang tahu kalau kamu itu pemberani. Ya. Semua orang tahu kalau kamu adalah di barisan pertama ketika perang, ya. Semua orang mengakui bahwasanya kamu itu pemberani. Ya. Fa hasala maqsuduka wa gharduka wa hadha mabniyun ala anna al-'adah husulu hadzal qaul. Ya. Thumma umira bihi. Ya, kemudian orang ini apa? Allah Subhanahu wa taala umira bihi, yaitu berkata kepada li khazanati jahannam, penghuni penjaga neraka jahanam, alquhu finnar. Ya, umira bihi, diperintahkan untuk melemparkan orang ini ke dalam neraka. Fayushabu wa yujarru ala wajhi hatta yulqa finnar jazaan ala su'i amalihi. Maka orang ini ya diseret, ya wajahnya diseret, ya, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, diseret wajahnya. Tempat yang paling mulia ya adalah wajah, tapi diseret nanti di hari kiamat karena nggak punya malu. Ya, karena nggak punya malu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah ya rajulun ta'allamal ilma syar'i wa 'allamahu an-nas. Seseorang yang mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i, ya, dan mengajarkannya kepada manusia. Jadi ustadz ngajari masyarakat, ya, ngajari santri, ya. Wa qara al-Qur'an, ya, ngimami juga, membaca Al-Qur'an. Suaranya bagus, menguasai qiraah, ya. Fa'utiya bihi. Maka ini juga dipanggil. Ya, kelompok pertama pejuang, ya, dengan fisiknya di jalan Allah. Kelompok kedua adalah pejuang dengan ilmunya, ya, yang seharusnya di jalan Allah juga. Maka didatangkan orang ini ila mahdharil hisab indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasuila, kemudian ditanya, ma amilta fiha, apa yang kamu amalkan dengan ilmumu? Ya, Allah berikan nikmat berupa ilmu. Ya, ilmu itu nikmat. Ya. Ai hal saraftaha fi mardati am fi ghairiha? Apa yang kamu lakukan dengan ilmumu? Apakah kamu mengajarkan ilmu itu ikhlas karena aku? Ya, atau untuk tujuan lain? Ya, untuk tujuan dunia, untuk supaya agar terkenal, ya, agar mendapatkan uang atau yang lainnya, agar mendapatkan pujian orang lain, ya, agar dibilang alim, agar terkenal dan yang lainnya. Fajaba ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya, ai saraftun ni'mah allati an'amta biha alayya fil istighali bil ilmi wal amal wal qira'ah ibtigha'an liwajhika wa syukran li ni'matika. Ya, saya mempelajari ilmu, mengajarkannya, ya, membaca Al-Quran, itu semuanya saya lakukan ikhlas karenamu ya Allah, ya. Hanya mengharapkan ridhomu, mengharapkan wajahmu, ya, dan bentuk syukur kepadamu, ya. Jadi saya mengajarkannya ikhlas karenamu, bukan untuk mengharapkan apa-apa, ya. Tidak mengharapkan pujian orang lain, tidak mengharapkan ketenaran, tidak mengharapkan harta ataupun yang lainnya. Ya, karena memang, dan seharusnya seperti itu. La uridu minkum jazaan wala syukura, enggak mengharapkan balasan maupun terima kasih. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala fayukadzibuhul maula azza wa jalla. Ya, wa annahu ta'allama al-ilma liyaqulan nas innahu alimun. Ya, wa 'allamal ilma liyuqal innahu muallimun. Ya.
Allah membantah ya, bahwasanya kamu dusta ketika mengaku-ngaku kamu ikhlas. Ya, kamu belajar supaya dikatakan alim. Ya, mondok supaya dikatakan santri, supaya jadi ustadz, ya. Dan mengajarkan ilmu supaya dikatakan apa? Innahu muallim, supaya dikatakan ustadz, kiai, ya, dan yang semisalnya. Ya. Waqad qila lahu alimun wa qari'un fid dunya. Dan orang-orang sudah menyebutmu sebagai orang yang alim, ya, sebagai kiai, sebagai ustadz, ya, orang-orang sudah mengakui kedudukanmu, ya, mengakui kalau kamu itu qari, mengakui kalau kamu itu alim, ya. Fa hasala maqsuduhu wa qarduhu falaysa lahu indallah subhanahu ajrun. Maka sudah, karena dia sudah mendapatkan ganjaran di dunia, nggak ada lagi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tsumma umira bihi ay qila li khazanati jahannam alquhu finnar. Ya. Allah mengatakan hal yang sama, ya, kepada penjaga neraka, lemparkan orang ini ke dalam neraka. Maka diseret wajahnya, tsumma yuqdhaf wa yulqa bihi finnar. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Itu yang kedua, dan ini adalah poin-poinnya. Ya, ketika mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, imami, ya, dan yang semisalnya, tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu perlu memperbaiki niat ketika belajar. Ya, tata dulu niatnya. Ya, benerin dulu niatnya. Tujuannya apa? Ikhlas karena Allah, untuk mengangkat kebutuhan dari diri sendiri dan dari orang lain, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang akan dihisab juga pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah rajulun wasa'allahu alaihi ay katsara malahu wa atahu min asnafil mal kullihi. Dia Allah memberikan banyak harta kepada seseorang ini, kepada orang ini, ya, dari jenis semua jenis harta dan bentuk harta, kan nuqud, ya, wal mata wal aqar wal mawashi. Ya, dia punya uang, ya, dia punya perdagangan, ya, dia punya properti, dia punya binatang ternak, punya perkebunan, pertambangan, semuanya dia punya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang seperti itu kadang. Allah kalau sudah meluaskan rezeki, ya, seperti itu, semuanya dikasih. Fasuila ma amilta fiha, ya, ai fi muqabalatin ni'am au fil amwal. Apa yang kamu lakukan dengan hartamu tadi? Ya. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Ya, dengan limpahan nikmat yang begitu banyak. Fajaba ma taraktu min sabilin ay tariqin tuhibbu ayunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya, saya tidak meninggalkan satu jalan pun ya Allah yang mana Engkau suka kalau aku infak di situ kecuali saya berinfak. Ketika ada yang butuh saya kasih. Ya. Ada donasi saya gabung. Ya. Jadi setiap ada kesempatan untuk berinfak saya selalu berinfak. Ya. Ikhlas karenamu, ya, laka ya Allah, hanya untuk mengharapkan wajahmu. Qala fayukadzibuhul maula azza wa jalla. Kemudian lagi didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana yunfiqu liyaqulan nas huwa jawad. Ya, tapi dia berinfak supaya dikatakan kalau dia ini adalah dermawan. Wa qad qila thumma umira bihi ila nar fayushabu wa yujarru ala wajhi hatta yulqa finnar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penghuni penjaga neraka supaya menyeret orang ini dan melemparkannya ke dalam api neraka. Jadi itu, ya, 3 golongan yang diceritakan, ya, pertama kali dihisab dan dilemparkan ke dalam neraka. Di amalan-amalan itu sebenarnya amalan-amalan yang sangat agung, ya, sangat mulia. Ya, kalau ikhlas karena Allah pasti di surga, ya.
syahid mati syahid, ya, kemudian wal alim, ya, kemudian orang yang kaya yang sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ikhlas karena Allah pahalanya sangat besar, tapi karena dia melakukannya riya, ya, maka riya itu menghapus amalannya sehingga menjadikannya yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama adalah at-tahdhir minar riya. Ya, waspada dari penyakit riya. Ya. Riya itu dari kata ro'a, ya. Melihat, maksudnya apa? Yaitu beramal, melakukan amal soleh tapi liyarahun nas, untuk dilihat oleh manusia, supaya dipuji manusia. Ya, asalnya supaya dilihat, tapi masuk juga supaya didengar. Ya, karena itu qori tadi, pembaca Al-Qur'an, ya, imamin yang kerjanya ngimamin, suaranya bagus, menguasai qiraat, qiraahnya ganti-ganti. Ya, subuh qiraah fulan. Ya. Isya qiraahnya lain lagi. Ya, kemudian niatnya supaya dikatakan apa? Qori. Ya, ini didengar, supaya didengar suaranya bagus. Ya, riya asalnya adalah liyarahu. Kadzalika yadkhulu fihi, masuk juga apa? As-sum'ah, ya, supaya didengar. Ya, intinya supaya mendapatkan pujian. Ya, supaya dilihat ataupun didengar oleh orang lain sehingga mendapatkan pujian darinya. Ya, ini hendaknya kita hindari, waspadai. Ya, jangan sampai kita seperti ini. Ya, wa anna awwala ma yuqda fihi yaumal qiyamah a'malur riya. Ya, yang pertama kali dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang di situ riya dia. Ya, wa bidhariha wa ta'ni bi ashabiha wa fathim, dengan menghinakan pelakunya, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Ya, itu diseret wajahnya. Ya, bagian yang paling mulia tapi diseret nanti di hari akhir, di hari kiamat. Ya, ini adalah menghinakan. Ya, bentuk Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang melakukan riya. Nah, kemudian yang kedua, taghlidu tahrimir riya wa syiddatil uqubati alaihi. Ya, di sini ancaman keras, larangan keras, ya, atas apa? Haramnya riya ini. Ya. Wasyiddatil uqubati alaih, dan hukuman yang sangat kejam untuk pelaku riya ini. Ya, bahkan Rasulullah SAW itu sangat mengkhawatirkan umatnya ini terjerumus ke dalam riya ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takutkan, ya, terjadi pada kalian wahai umatku, wahai sahabatku, ya, adalah syirik kecil. Ya, dalam hadisnya Ibnu Mas'ud kalau nggak salah. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah SAW? Qala ar-riya, yaitu riya. Jadi ini sangat dikhawatirkan terjadi pada kita, karena ini penyakit riya ini nggak hanya orang jahil yang terjangkit, tapi juga alim. Buktinya tadi liyuqala alim, bahkan guru, pengajar, kiai, ustadz pun juga bisa terjangkit oleh penyakit ini. Ya, karena itu para ulama dulu senantiasa apa? Berjuang bagaimana supaya ikhlas. Ya. Sampai dia mengatakan ma'alajtu syai'an asyad alayya min niyati. Saya tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Ya. Jadi ikhlas itu butuh belajar bagaimana supaya ikhlas. Ya, karena itu kita senantiasa memperbaiki diri, ya, memperbaiki niat. Ya, semoga semua yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharapkan pujian orang lain. Ya.
orang lain itu tanpa kita harapkan pun, tanpa kita riak pun, kalau amalan kita baik, orang lain akan mengakui kalau kita baik. Ya, kalau kita suka ngasih tanpa kita minta dipuji pun, orang lain akan memuji kalau kita dermawan. Jadi nggak perlu kita mengharapkan apa-apa dari manusia. Ya, kita hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itulah yang kekal, balasan yang kekal. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian selanjutnya la yakfil amal ad-dhahir lin najat fil akhirah. Balla budda minal ikhlas wa ibtighai wajhillah. Ya, amalan dhahir itu enggak bisa menjamin kita selamat nanti di akhirat. Ya. Namun apa? La budda minal ikhlas wa ibtighai wajhillah. Ya, amalan dhahirnya orang ini bagus. Orang ini pejuang. Ya, dia pejuang tidak bisa menjamin dirinya masuk surga kalau dia tidak ikhlas. Ya, karena itu disebutkan ikhlas adalah syarat apa? Sahnya amal, syarat diterimanya amal. Ya. Syarat diterimanya amal adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang menyelamatkan seseorang. Ya. Kemudian mutabah, mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Jadi amalan dohir saja tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang di akhirat nanti. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-mura'una ya'khuduna thawabahum fid dunya faqat wa huwa madhun nasi lahum. Ya, kama tukira fi hadzal hadis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, orang-orang yang riya itu hanya mendapatkan balasan di dunia saja. Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Ya. Ketika ingin dipuji, ya sudah. Ketika orang memujinya, sudah impas. Pahalanya, enggak dapat pahala dia. Cuma dapat pujian tadi. Kalau sudah dipuji berarti sudah mendapatkan imbalan yang atas amalan yang dia lakukan. Ya. Jadi orang yang riya itu ganjarannya sudah dia dapatkan di dunia, yaitu pujian manusia. Ketika mendengarnya, kemudian dipuji, melihatnya, kemudian dipuji. Sudah, itu adalah balasan yang dia dapatkan. Di dunia saja balasannya. Kemudian yang selanjutnya, al-mura'una yaumal qiyamah la yajiduna illal adab jazaan wifaqan lahum. Ya, orang yang riya, ya, nanti di akhirat tidak akan mendapati balasan atas amalannya kecuali azab saja. Ya. Jadi diseret kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Orang yang mendengarnya dan yang diharapkan mendapatkan pujian di dunia enggak memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan pahala, tidak bisa memberikan manfaat apapun di akhirat. Ya, makanya orang-orang yang riya nanti dikatakan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, lihatlah kepada orang-orang yang kalian riya. Ya, ungduru ila alladzina tura'una fid dunya hal tajiduna indahum jazaan. Ya. Wahai orang-orang yang riya, lihatlah kepada orang-orang yang kamu dulu riya untuk mereka, kamu sum'ah untuk mereka, kamu beramal supaya dipuji oleh mereka. Lihatlah kepada mereka. Apakah kamu mendapati ganjaran dari orang-orang itu? Ya, tentu tidak. Ya. Dirinya sendiri kadang susah apalagi memberikan balasan kepada orang yang riya ini. Ya, karena itu orang yang riya sangat merugi. Ya, sangat merugi karena dia tidak mendapatkan balasan atas amalan mereka kecuali pujian semata yang dia dapatkan di dunia. Kemudian di antara faedah juga adalah imtihan wa idlalul lil mura'in, ya, li'annahum yushabuna ala wujuhim maudhi' karamatihim ilan nar. Ya, hinaan, celaan, cacian kepada orang-orang yang riya. Ya, karena nanti dia akan diseret, ya, muka mereka. Ya, padahal muka wajah itu adalah tempat yang paling mulia, tapi nanti di akhirat itu yang diseret. Ya, ini merupakan penghinaan. Ya, tempat yang paling mulia dijadikan tempat yang paling hina.
Kemudian yang terakhir, wujubul ikhlasil amalillah. Ya, wajibnya ikhlas ketika beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya. Kemudian mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan, ya, mutabah, amal yang soleh, amal yang sahih, yang sesuai tuntunannya Rasulullah SAW, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengamalkan amalan tersebut, ya, entah syirik kecil maupun syirik besar. Ya, jadi jangan sampai kita beramal, ya, riya, ya, mengharapkan pujian dari orang lain, ya. Jadi itu diantara adab ketika belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran, hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena amalan ini adalah amalan yang agung, ya, yang mengantarkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala ketika dia ikhlas karenanya. Tapi sebaliknya, jika amalan ini, ya, dilakukan hanya untuk mendapatkan pujian manusia, maka amalan ini akan terhapus, ya, dan pelakunya akan diseret, ya, dan dilemparkan ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Wallahu taala alam, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.